Orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Tidak sedikit anak yang menunjuk orang tuanya sebagai panutan hidup mereka saat dewasa kelak. Maka dari itu, orang tua harus mendidik anak agar memiliki karakter yang baik. Salah satu faktor pendukung baik buruknya karakter anak dilihat dari cara mendidiknya, yaitu pola asuh orang tua. Terdapat beberapa pola asuh orang tua yang dikemukakan oleh para ahli, dan orang tua dapat memilih salah satunya untuk diadaptasi di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, apa itu pola asuh orang tua? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, cara kerja. Kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Orang tua menurut Nasution dan Nurhalijah adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut ibu dan bapak. Menurut Harlock, tahun 1999, pola asuh orang tua dibagi menjadi 3, yaitu pola asuh permisif, otoriter, dan demokratis. Pertama, pola asuh permisif. Seperti yang sudah tertulis, orang tua hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga anak kurang mendapat pengendalian dan tuntutan dari orang tua. Namun, anak akan tumbuh menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam bertindak. Dampak positifnya yaitu anak menjadi mandiri dalam mengambil keputusan, karena anak dapat belajar dalam mempertimbangkan sesuatu hingga matang. Kreatif dalam melakukan sesuatu, karena anak dapat secara bebas mengeksplorasi diri sesuai minat dan bakatnya. Mencapai aktualisasi diri lebih cepat, karena anak tahu kemampuan yang dimilikinya dan dapat mengembangkannya secara optimal. Selain itu, terdapat dampak negatifnya, yaitu kurang disiplin terhadap aturan dan norma sosial, karena anak jarang diberi penjelasan benar salah sebuah tindakan dari orang tua. Perkembangan kepribadian anak terabaikan, karena orang tua jarang memperhatikan perkembangan anak, sehingga kepribadiannya menjadi tidak terlalu matang. Sulit menghadapi larangan sosial, karena anak tidak terbiasa dengan peraturan yang terikat, sehingga anak cenderung bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Pada pola asuh otoriter, kemungkinan saat dewasa anak akan melakukan pola asuh yang sama dalam pembentukan karakter, namun anak akan menjadi disiplin pada lingkungannya. Dampak positifnya yaitu perkembangan kepribadian anak diperhatikan, karena orang tua dapat memberi ajaran dan didikan langsung pada perkembangan anak. Orang tua selalu memberi perhatian penuh pada anak, karena orang tua selalu mengawasi dan mengatur aktivitas anak. Disiplin dan patuh pada aturan dan norma sosial, karena anak sudah terbiasa hidup dengan peraturan dari orang tua, sehingga mudah beradaptasi dengan aturan dan norma yang berlaku. Dampak negatifnya yaitu anak tidak memiliki kesempatan berbicara, karena peraturan yang sudah dibuat orang tua bersifat mutlak dan anak tidak bisa bernegosiasi. Anak cenderung melakukan tindakan agresivitas, karena anak yang selalu merasa tertekan, maka pelampiasan emosinya diluapkan lewat tindakan agresif. Kreativitas menjadi terbatas dan tidak percaya diri, karena segala sesuatu sudah diatur oleh orang tua, hingga kreativitas dan percaya diri kurang muncul atau membutuhkan waktu yang lama. Orang tua menggabungkan pola asuh permisif dan otoriter dalam menerapkan pola asuh yang akan diberikan kepada anak, sehingga anak bisa berpendapat dan mengambil keputusan, namun masih di bawah pengawasan dari orang tua. Dampak positifnya yaitu orang tua berpikir objektif dalam melihat perkembangan anak, karena orang tua paham jika setiap anak terlahir dengan kemampuan yang berbeda, sehingga mereka tidak memaksa anak untuk melakukan apa saja.
Orang tua memberi alasan dalam mengambil keputusan, karena anak pun harus tahu mengapa sebuah keputusan diambil sesuai dari pandangan orang tua. Anak harus tetap mandiri dan kreatif, karena orang tua tidak mengekang minat bakat anak dan mempersilahkan untuk mengeksplorasi diri, namun masih dalam pengawasan orang tua. Dampak negatifnya yaitu anak cenderung meminta otoritas orang tua dalam bertindak, sehingga di beberapa kasus anak masih bergantung pada orang tua dalam pengambilan keputusan. Demikian 3 jenis pola asuh orang tua menurut Harlock. Semoga orang tua dapat melihat dan mengambil salah satu dari pola asuh tersebut agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan tetap melihat karakter yang dimiliki oleh anak.